Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Jumat 18 Desember 2020. Berjuang menyembah Dia. Matius 2 ayat 1 dan 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah Dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah Dia." Pernahkah kita mendengar orang berkata, "Saya sulit memuji dan menyembah Tuhan," saat hidup dalam keadaan serba susah? Mungkin bagi kita ini adalah perkataan yang aneh. Tapi ini sebuah kenyataan yang sering menghampiri orang Kristen di kala badai datang melanda. Rasa-rasanya tak mungkin bisa memuji dan menyembah Tuhan dalam keadaan hidup yang serba sulit, bukan? Saudaraku, para Majus disebut sebagai orang bijak atau raja-raja dari timur. Sebagai orang-orang yang ahli dalam ilmu perbintangan, mereka adalah orang-orang yang mapan dan nyaman dalam hidup setiap hari. Kontras dengan kalimat yang mengatakan sulit memuji dan menyembah Tuhan dalam hidup yang serba sulit. Para Majus justru secara sengaja mengambil jalan yang penuh kesulitan untuk merajakan Kristus yang lahir. Kepercayaan mereka pada tanda-tanda kehadiran Kristus di bumi ini sungguh diwujudkan melalui perjalanan panjang yang penuh resiko. Bayangkan saja bahwa jarak 600 km yang mereka tempuh adalah jalan yang penuh resiko kehilangan segala-galanya. Pertimbangan untuk dapat bertemu dengan menyembah Kristus itulah yang menggerakkan mereka. Setelah bertemu dengan Yesus, mereka sujud menyembah Dia. Bagi mereka, Yesus jauh lebih utama dan jauh lebih berharga dari segala sesuatu yang dimilikinya. Mereka pun mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara-saudari, para Majus adalah contoh orang yang berani bayar harga untuk merajakan Kristus, lebih dari segala tantangan dan resiko yang menghadang. Manusia kerap menghitung untung rugi tatkala berurusan dengan hidup merajakan Tuhan ini. Padahal Kristus tidak pernah hitung-hitungan saat Ia menyelamatkan kita. Kita masih berdosa ketika Ia mati untuk kita. Dan Ia tahu bahwa kita akan sering menyakiti Dia, bahkan setelah kita mengalami karyanya. Jika Kristus telah mengorbankan nyawanya sebagai bukti kasih-Nya kepada kita, maka kita patut menaikkan korban penyembahan kita kepadanya. Korban penyembahan yang tidak ditentukan oleh baik tidaknya keadaan kita, tapi oleh pribadi Kristus semata-mata. Berapapun harga yang harus kita bayar, Kristus adalah pribadi yang layak kita sembah, melampaui segala keadaan hidup kita hari-hari ini. Alasan tertinggi dalam penyembahan orang percaya adalah karya keselamatan Kristus atas kita. Inilah karya yang melampaui segala pergumulan hidup kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.